pada saat gol Evandra masuk di penalti itu menurut saya itu udah kill the game sebenarnya, pertandingan tadi malam. Keberuntungan diperlukan, tapi kadang-kadang keberuntungan juga datang di tim yang sudah bekerja keras. Tapi kalau kita bermain seperti melawan Yaman, waktu harus melawan Korea, itu kan sebenarnya bunuh diri. Matthew Baker juga bermain luar biasa. Saya harus tegaskan ya bahwa Matthew Baker ini sepertinya memang matang di kompetisi. Dibikin seperti Liga 1 gitu ya, 18 tim EPA, setengah kompetisi, ya sejumlahnya sama aja, 34 pertandingan. TC terbaik saya tegaskan, day by day bersama klub dan ikut kompetisi secara rutin, dengan kompetisi yang proper. Itu TC terbaik. Timnas Indonesia U17 memastikan tempat lolos ke Piala Dunia di Qatar di bulan November nanti. Ini merupakan sejarah karena ini pertama kalinya Indonesia lolos dari jalur kualifikasi. Nah, kalau narsum satu ini baru di Lipton Sport, sebetulnya udah lama banget janjian, Mas Edwin. Udah lama kita janjian, tapi baru kesampaian sekarang. Terima kasih waktunya, Mas. Iya, sama-sama Glenn. Kita ini bukan lagi transaksi jersey ya. Karena sebetulnya ternyata kita tuh udah friend di Facebook tuh dari dulu. Udah dari dulu, Iya, cuman akhirnya ketemu di MTech ini. Di satu lantai ini Di ya satu lantai kebetulan. ini. Ya. Iya. Baru pindahan ya. Baru pindah. Thank you Mas Erwin waktunya. Kita di luar kamera kan beberapa kali sempat bahas soal usia dini. Kayaknya Mas Erwin concern banget soal pembinaan usia dini ini. Iya. Nah ini pas banget timnas U17 akhirnya memastikan lolos ke Piala Dunia di Qatar. Secara keseluruhan dulu Mas, dengan hasil ini mengejutkankah timnya dari Nova Arianto ini bisa memastikan tempat di Piala Dunia? Kalau gini, kan targetnya memang lolos ya. Yang paling mengejutkan itu sebenarnya ketika kita menang lawan Korea kemarin. Jadi itu di luar ekspektasi orang-orang gitu. Cuma apa yang ditampilkan sejauh ini dalam artian fokusnya ke adaptif taktikalnya itu saya pikir berjalan sangat baik ya. Jadi pemain mengerti betul apa yang diinstruksikan, kemudian Coach Nova juga ternyata betul-betul tahu gitu harus menginstruksikan pemain seperti apa, aplikasinya sampai di lapangan dan bisa dijalankan juga dengan sangat baik, dan itulah kejutan yang sangat menyenangkan kan bagi kita semua, karena gini, selain kejutan itu adalah lawan yang paling berat sebenarnya, di mana ekspektasinya kita tidak bisa meraih poin maksimal, poin kemenangan, tapi ternyata kan itulah yang sering dikatakan orang-orang bahwa bola itu kan bulat gitu ya, jadi apapun masih bisa terjadi. Jadi saya pikir kelolosan ini adalah sebuah hal yang sangat positif, bukan hanya dari sisi hasil ya. Banyak orang hanya melihat dari sisi hasil, tapi dari sisi prosesnya yang dilakukan para pemain menuju target itu. Gitu. Tapi kita mau bedah dulu ya, mungkin dari Korea Selatan dulu. Walaupun demikian kan kalau kita lihat selama 90 menit, kita cuma ada satu peluang emas dari Mirza yang one on one. Sisanya kita digempur habis-habisan, bahkan ada 2 peluang dari Korea Selatan kena tiang. Tapi kalau Mas Edwin lihat, taktik apa yang menjadi highlight di pertandingan melawan Korea Selatan? Iya, jadi defense counter lebih terlihat gitu ya. Kemudian disiplin. Nah, saya cuma mau bilang juga bahwa di sepak bola kadang memang keberuntungan diperlukan. Tapi kadang-kadang keberuntungan juga datang di tim yang sudah bekerja keras gitu, Glenn. Nah, kemarin itu ada 2 hal ya. Satu kata defense, satu kata counter. Defense itu tidak mudah bermain defense. Konsentrasi, fokus. Contoh nih ya, jaga jarak antar lini, jaga jarak antar pemain. Bagaimana fokus mereka harus terjaga supaya mempersempit kreativitas lawan. Itu sulit sekali loh dijalankan. Dan saya cukup salut sebenarnya sama anak-anak kemarin. Mereka betul-betul fokus bertahan. Karena mungkin mereka juga paham ya, mereka inferior dengan nama tim lawannya Korea yang memang betul-betul sudah terbukti lah di kelompok usia manapun. Bahkan di senior juga mereka kan sangat baik. Level kompetisi mereka juga sangat baik. Tapi ya itu dia, sepak bola saya juga nggak menyangka begitu banyak peluang yang terbuang dari Korea dan kita bisa menghukum mereka dengan satu handball dan kita untungnya masuk ya pada saat itu. Jadi konsentrasi, kemudian counter. Saya mau bahas juga soal counter yang dipraktikkan oleh Coach Nova. Nggak mudah juga menjalankan counter karena selain harus ada timing yang bisa dimanfaatkan, juga harus ada speed, terakhir akurasi gitu. Akurasi umpan ke depan. Orang selalu menyederhanakan, menurut saya terlalu menyederhanakan yang mengatakan bahwa main defense itu ugly win lah, atau tidak enak dilihat. Iya betul, tapi kan lawannya lihat juga siapa gitu. Jadi memang sepak bola sekarang bukan lagi sepak bola seperti zaman dulu yang menyediakan banyak ruang-ruang di lapangan untuk berkreasi. Tapi sekarang ruang itu makin sempit. Saya dulu pernah bahas, bukan lapangan yang makin mengecil, tapi cara bermain lawan itu sekarang udah lebih compact
sehingga kita dituntut lebih cepat mengambil keputusan untuk melakukan kreativitas. Artinya adaptif dengan Yes. lawan yang dihadapi. Betul. Dan kalau kita lihat Korea Selatan kemarin kan ya tadi Mas Edwin mengatakan ini tim yang sudah matang secara postur juga lebih dari kita, Ya. dari aliran bola juga sangat baik bahkan, tapi mungkin finishing mereka yang agak kurang kemarin. Ya. Melihat back kita ini dari kualifikasi sebelumnya baru kebobolan 1 gol. Oke. Belum pernah ada gol yang masuk lagi ke gawang kita, Mas Ya. Edwin. Apa yang menjadi kekuatan dari permainan back kita? Iya, selain disiplin, reading the game ya, membaca permainan sebelum mengambil keputusan akhir. Keputusan itu kan sebenarnya nanti yang dilihat output eksekusinya. Jadi dan memang tidak mudah ya Glenn ya. Kalau saya dulu main bola, reading the game di posisi gelandang, striker sama back itu tingkatan kesulitannya juga berbeda-beda. Jadi bagaimana crossing dari mana, antisipasi supaya tidak harus crossing, bahkan mengantisipasi yang paling sulit, mengantisipasi pergerakan lawan yang tanpa bola. Itu susah sekali. Nah mungkin ini yang betul-betul dimatangkan ya oleh Coach Nova kepada para pemain supaya celah-celah untuk kebobolan itu betul-betul ditutup. Jadi saya pikir disiplin sama kemampuan reading the game dan juga transisi itu meningkat dari anak-anak U17 ini. Dan sangat mengejutkan ketika kemarin semalam melawan Yaman, ini cara permainan sangat berbeda. Ya. Kita sangat mendominasi, bahkan kalau misalnya kita bandingkan ya di Korea Selatan 10 menit awal kita ada kena dua peluang emas dari Korea Selatan yang beruntungnya tidak gol. Tapi kalau kemarin itu kita lebih mendominasi, lebih aktif Ya. untuk bisa mengambil inisiatif. Apa yang membedakan Mas Edwin dari start kita kemarin melawan Yaman? Ya, karena kita sadar ya bahwa kualitas Yaman itu tidak seperti Korea. Jadi kita juga harus bereaksi terlebih dahulu dan harus mencetak gol. Belum lagi ada maksudnya kalau kita menang, kita kan sudah dipastikan lolos. Nah, karena kualitas di bawah kita ini jadi sepertinya juga sudah ada instruksi khusus dari Coach Nova bahwa memang kita mengambil inisiatif. Dan kebetulan langsung berhasil ya. Meskipun goli yang pertama itu memang ada peran dari kesalahan bek lawan. Nah, ya tapi itulah sepak bola. Saya berkali-kali bilang bahwa memang ada 4 gol yang bisa terjadi di sepak bola. Open play, set pieces, kemudian tendangan penalti, dan terakhir kesalahan lawan yang dibuat. Nah, kesalahan ini kita harus bisa manfaatkan dan untungnya itu klinis dari yang dilakukan oleh goli. Artinya bahwa memang kita bereaksi dengan kekuatan lawan gitu. Kalau memang lawan itu secara materi pemain di bawah kita, ya kita bukan harus menunggu dong gitu. Kita harus berinisiatif malah, dan itu terbukti kita efektif gitu. Dan goli kan juga sangat luar biasa dari di luar kotak penalti tanpa melihat gawang. Ini gak akan bisa dilakukan kalau tidak ada kepercayaan diri dari seorang pemain. Padahal ini pemain-pemain yang masih muda gitu, Mas Edwin. Gimana melihat ini? Iya, saya pikir sebenarnya ini masalah kualitas eksekusi. Ada yang namanya di sepak bola itu ada yang namanya area eksekusi gitu ya. Cepat ambil keputusan untuk mengeksekusi, jangan terlalu lama lagi. Dan itu dilakukan oleh goli dengan sangat baik. Kebetulan saja kualitas eksekusinya bagus. Sudah dicoba tapi tidak terjangkau oleh penjaga gawang dari Yaman dan masuk ke bola itu ke gawang. Jadi artinya memang karena di setiap posisi kan pasti ada tugas masing-masing. Karena goli juga bisa dikatakan penyerang, ya tugasnya memang begitu dapat peluang sepersekian detik secepat mungkin ya langsung eksekusi saja ke gawang. Decision makingnya itu yang menjadi betul plus point kemarin. Ya. Dan salah satu hal yang lain yang juga menjadi highlight adalah jarak antar pemain ini kemarin sangat dekat, compact, entah itu bertahan ataupun menyerang. Ya. Sehingga aliran bola pun kemarin kita nontonnya kan sepak bola ya tentu harus menghibur juga, Mas Edwin. Iya, jadi jarak itu sangat penting ya, termasuk juga dalam melakukan defense. Kuncinya memang di jarak gitu. Nah, ketika melakukan sebuah serangan kemarin juga saya lihat tidak terlalu jauh ketika kita build up ya. Jadi memang akurasi umpan juga cukup baik. Cukup baik ya. Tapi banyak catatan sih Glenn kalau saya lihat. Ketika kita sudah unggul 2-0 itu kita mulai agak lengah ya. Mulai sering ditekan sehingga kita sempat mereka menipiskan skor menjadi 1-2. Untungnya kita dapat penalti lagi tuh di situ. Jadi gini ya, harus dipahami oleh netizen bahwa tim kelompok usia ini kan tim kelompok usia awal kalau kita bicara yang mewakili negara. Orang banyak sebut timnas U17. Tapi memang saya sebutnya Indonesia U17 gitu. Nah, kalau di usia awal ini yang masih kelompok usia ini itu fluktuatif ups and down-nya tinggi. Karena mereka masih muda, mengontrol emosi itu juga
tidak matang seperti senior. Masih gitu. labil. Betul, masih labil. Masih labil. Jadi kadang-kadang untungnya pada saat kita itu lengah, itu tidak efektif Yaman pada saat itu. Walaupun ada peluang yang mengancam. Betul, mereka pun kan juga di usia yang sama. Iya. Jadi mereka juga fluktuatif. Nah, kemudian kita bisa maksimalkan lagi tendangan penalti Evander, dan terakhir ada kesalahan yang dilakukan oleh Yaman lagi di lini pertahanan, itu kita bisa maksimalkan dengan mencetak gol keempat. Pada saat gol Evandra masuk di penalti itu, menurut saya itu udah kill the game sebenarnya, pertandingan tadi malam. Tapi yang menjadi catatan juga ketika memasuki babak kedua kan ada pergantian dua pemain, Goli ditarik dan João Alberto ditarik. Ya. Dan seharusnya kan memang dari tim yang ketinggalan ketika memulai babak baru pasti inisiatif menekan itu akan dilakukan, Mas. Ya. Dan akhirnya betul kebobolan 1 gol. Apa yang salah di situ? Apakah pergantian itu membuat tim ini agak sedikit goyah atau memang kita yang tidak siap untuk bisa menerima tekanan dari Yaman semalam? Iya, saya pikir banyak faktor ya. Karena pergantian itu dilakukan juga sebenarnya Coach Nova yang paling paham. Apakah memang secara fisik sudah mulai menurun, kemudian ingin mencoba lain dengan karakter yang berbeda karena sudah membaca gitu, Ya. membaca situasi di lapangan, kayaknya tipe yang ini cocok deh untuk masuk misalnya. Itu sudah pasti sudah dibaca oleh Coach Nova. Kalau masalah tadi bagaimana kita juga ditekan, saya pikir faktor kalau kita katakan itu karena pergantian pemain itu faktor kecil saja. Tapi lebih kepada memang keinginan Yaman, mereka juga tahu bahwa kuncinya di lawan Indonesia. Terakhir soalnya mereka lawan Korea, dan itu mungkin mereka sudah berpikir mereka akan sulit melawan Korea gitu loh. Seperti itu kira-kira. Dan sebetulnya kan bagus ya Mas ketika kita sudah unggul kebobolan, tapi yang menjadi positif adalah mereka bereaksi dengan golnya Yaman Iya. yang tadi Iya. akhirnya mendapatkan penalti. Ini tentu butuh mentalitas yang kuat ya Mas Iya, Edwin untuk betul. bisa melakukan hal itu. Betul, karena memang dari sejak diseleksi pun ya, bagaimana Coach Nova itu memberikan arahan, kemudian cara dia melatih, cara dia membangun pemain untuk mau aktif atau mau merebut bola kembali ketika hilang bola yang sudah ditanamkan sejak mereka seleksi atau sejak mereka TC di awal, itu saya pikir hal yang positif. Jadi ada sebuah kalimat di sepak bola gini, Glenn. Menyerang itu naluri, sementara bertahan itu karakter gitu. Kita aja kalau main bola senang banget kalau nyerang gitu. Turunnya agak-agak males-malesan kan. Nah, mencari pemain kemudian menanamkan karakter untuk mau merebut bola kembali, itu sudah dibentuk dari awal oleh Coach Nova di tim ini gitu. Artinya proses itu membuat tim ini menjadi kompak, Iya. menjadi sangat baik Betul. ketika bermain. Iya, tapi gini ya. Saya juga banyak catatan sebenarnya. Bagaimana akurasi umpan ketika ditekan, ketika di high press lawan. Saya sih berharap tim ini terus berkembang karena memang ini bukan mereka sudah di level terbaiknya, mereka masih bisa berkembang. Jadi saya berharap ketika ini selesai kembali ke klub, mereka itu day by day latihan rutin dan ikut kompetisi rutin lagi dengan level kompetisi yang proper gitu. Jadi individu-individu ini matang lagi, terbentuk lagi di kompetisi untuk nanti siap di level Piala Dunia. Itu untuk jangka panjang ya, tapi kan untuk jangka pendeknya paling dekat kita masih akan melawan Afghanistan meskipun sudah tidak menentukan karena kita sudah pasti juara grup. Tapi kan masih ada 8 besar di hari Minggu atau Senin ya. Apa yang akan dilakukan dan juga mungkin tadi kelemahan apa dari permainan di 2 pertandingan ini bisa menjadi catatan untuk Coach Nova dan juga official. Iya. Yang paling terlihat kadang mereka masih ingin cepat-cepat gitu alirkan bola ke depan atau ingin mencetak gol, kemudian kurang sabar, akhirnya outputnya itu akurasi umpannya gitu. Nah, kalau tadi kita bicara ada momen di mana mereka sering jarak tidak terlalu jauh gitu ya, tapi ada juga momen mereka jarak terlalu jauh sehingga menyulitkan. Karena kalau jarak terlalu jauh untuk bisa bermain transisi positif ke depan itu agak terganggu sebenarnya. Ini mungkin yang harus segera dibenahi. Saya pikir nanti akan ada tim analis yang melihat lagi hasil evaluasi 2 pertandingan kemarin ya. Termasuk juga melawan Yaman dan Korea. Itu nanti yang akan menjadi masukan penting untuk Coach Nova, di mana Coach Nova pun pasti juga sudah mengamati bahwa apa yang menjadi dasar kelemahan-kelemahan untuk segera diperbaiki. Kalau untuk kelebihan ya, sebetulnya apa sih kekuatan dari timnas U17 ini? Kecepatan sebenarnya, Glenn. Kita punya kecepatan yang sangat yang sangat baik ya. Tapi di sepak bola, permainan cepat itu ditentukan dari keputusan cepat yang diambil, bukan pemain yang cepat. Makanya saya berharap ketika decision making itu cepat dan eksekusinya sempurna, itu baru kecepatan itu akan terlihat. Umpan kombinasi 1-2, kemudian bagaimana
jarak antar pemain terjaga, dan kapan keep bola, kapan juga harus cepat lakukan sebuah umpan, itu momennya harus pas. Kadang-kadang ada beberapa momen saya lihat dia harusnya bisa kombinasi umpan 1-2 cepat, dia masih tahan bola. Begitu dia passing udah terlambat gitu. Atau posisi pemain yang akan dipassing sudah lewat dari dari posisi yang sebaiknya dia sudah harus lakukan di awal gitu. Dan flank kita juga kemarin sangat sangat baik ya bermainnya dan juga menjadi Ya, awal serangan tuh dari flank bahkan. betul. Dan Flank Evander yang kan lebih masuk ke half space ya. betul. Jadi ada area half space, area di mana di antara pemain paling luar di lapangan dengan gelandang. Nah, memang sepak bola modern sekarang itu serangan banyak dilakukan dari sisi half space itu gitu. Mas, kalau kita sedikit tarik ke belakang ya, dengan starting 11 yang kemarin yang ditampilkan kan ini sama sekali tidak ada perubahan. Bahkan Ya. pergantian pemainnya pun juga hampir-hampir mirip Korea dan juga Yaman kemarin. Kedalaman squad, Mas Edwin, apakah memang starting 11 tersebut merupakan tim terbaik atau memang pilihannya yang kurang di timnas U17 Ya, ini? ya ini benar ya. Pilihan tidak sebaik di starting 11. Starting 11 tidak berubah karena saya yakin Coach Nova ingin betul-betul meraih hasil maksimal, mengamankan betul-betul supaya poin terjaga, apalagi ketika dia sudah menang kemarin lawan Korea, maka dia sekalian saja tidak merubah tim itu untuk meraih poin maksimal lagi. Tapi memang PR besarnya adalah di pemain-pemain cadangan saya pikir Glenn. Mungkin tidak atau masih sedikit lah di bawah dari tim starting 11. Ini memang PR besar ya. Karena gini, dalam dalam seleksi yang dilakukan Coach Nova, buat saya sebenarnya ya, kalau seandainya di usia itu rutin seluruh Indonesia melakukan kompetisi di tiap-tiap daerah, itu pasti lebih mudah milih pemainnya. Ya. Jadi memang kita pun kekurangan stok pemain itu. Nah, yang dipikirkan sekarang adalah kenapa output dari pemain-pemain ini tidak sesuai misalnya keinginan Coach Nova supaya yang pelapis sama yang starting pertama itu sama gitu. Ini kan harus dipikirkan sebenarnya. Apakah kompetisinya yang kurang atau seperti apa? Bukan dengan cara misalnya kalau kurang ya kita cari yang lain aja. Itu kan pemain dengan kualitas di kompetisi yang matang itu kan beda nanti Glenn. Jadi ya artinya kan diakui bahwa ada gap kualitas yang mungkin masih harus disetarakan nih Iya, antara iya. antara Eleven dan juga ini. Cuma kalau untuk nyawanya sendiri, Mas Erwin, siapa sih sebetulnya nyawa dari timnas U17 kita? Kalau kan senior kita selalu ngomong Tom Hai yang menjadi vital di tengah gitu. Iya, iya. Kalau di 17 kemarin? Saya pikir ada beberapa nama ya. Mungkin yang terlihat, yang terekspos luar biasa Evandra. Tapi saya kemarin melihat sebenarnya Matthew Baker juga bermain luar biasa. Saya harus tegaskan ya bahwa Matthew Baker ini sepertinya memang matang di kompetisi ya. Cara dia decision making ya, kapan dia delay, kapan dia cepat ambil keputusan untuk passing, reading the game-nya bagus. Jadi betul-betul, dan dia multi posisi ya Glenn ya. Dia bisa bermain di tengah, dia bisa bermain di belakang gitu. Jadi buat saya agak kerepotan kalau sampai misalnya Matthew Baker tidak bisa bermain. Next-nya, misalnya kapan gitu. Ini harus diperhatikan juga, mencari pelapis, mencari pemain setipe yang memang bisa menggantikan peran Matthew Baker ini. Dan juga Evandra. Kalau kita bicara soal bagaimana Mirza, Fadli Alberto, Goli juga menurut saya salah satu yang nyawa juga ya dari U17 ini. Tinggal bagaimana klinikalnya saja yang harus ditingkatkan lagi, efektivitasnya juga. Kapan syuting, kapan passing, kapan masuk ke dalam. Hal-hal seperti itu kan sebenarnya dimatangkan di kompetisi nanti. Kalau untuk pelatih sendiri, Coach Nova, gaya permainan apa sih yang sebetulnya diterapkan, Mas Erwin? Ya gaya permainannya kan sebenarnya adaptif. Dia juga bisa menyerang kok, dia juga bisa mendominasi. Kita cukup mendominasi kan ketika melawan Yaman gitu. Tapi kalau kita bermain seperti melawan Yaman, waktu harus melawan Korea, itu kan sebenarnya bunuh diri kan. Gitu loh. Jadi saya pikir kemampuan adaptif taktikal yang diperlihatkan oleh Coach Nova sejauh ini cukup baik gitu. Dan saya teringat gitu ya, kalau kita mundur sejenak di Piala Dunia 2014, saya harus sedikit bahas Louis van Gaal ya. Salah satu pelatih yang meneruskan apa itu total football. Dia pencipta kurikulum di Ajax dengan sepak bola menyerangnya, tapi dia bisa menurunkan ego karena dia mengikuti perkembangan era sepak bola modern yang semakin kompak gitu. Yang counternya juga semakin bahaya. Makanya dia antisipasinya dengan cara seperti apa, dia bermain loh dengan sedikit pragmatis gitu. Jadi saya pikir kesimpulannya adalah adaptif tactical ini merupakan sebuah hal kewajiban dari pelatih sekarang.
Kita move ke ini Mas. Tadi Mas Erwin sempat menyinggung juga persiapan ke Piala Dunia. Ya, Dan kalau saya lihat kan ini anak-anak ini bermain di EPA. Ada tersebar di beberapa klub lah, ya. Mas. Apa yang menjadi titik krusial? Karena kan kita juga tidak ingin kita cuman bermain di Piala Dunia tapi tidak bisa berbicara banyak. Pasti kan harapannya Betul. kita bisa berprestasi di situ. Iya. Mas Erwin, apalagi ini sudah lolos gitu loh. Iya. Iya, saya berharap jadi gini, mereka nanti kan akan dikembalikan ke klub masing-masing ya. Yang harus diperhatikan adalah kalau latihan pasti gitu di klub. Tapi klubnya mengikuti kompetisi usia itu dengan jangka waktu tertentu nggak? Jangka waktu itu misalnya berapa bulan, dan di berapa bulan itu ada jumlah berapa game minimal untuk menjaga level competitiveness-nya. Karena output di kompetisi yang proper itu membuat anak-anak semakin terdevelop, semakin matang. Di kompetisi itu, Glenn, banyak sekali situasi yang terjadi. Ya, situasi itu selalu berubah-ubah biasanya. Bukan hanya masalah lawan berbeda, situasi berubah, itu pasti, situasi beda itu pasti. Tapi dalam satu pertandingan bisa terdapat puluhan sampai ratusan situasi menuntut anak-anak mencari jalan keluar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kompetisi yang proper adalah kompetisi yang seperti itu. Bukan yang sifatnya hanya pendek dan turnamen. Jadi saya berharap sebenarnya nanti bisa kalau perlu dibikin seperti Liga 1 gitu ya. 18 tim EPA setengah kompetisi, ya sejumlahnya sama aja 34 pertandingan. Kalaupun nanti mereka mengikuti Piala Dunia itu belum selesai, nggak apa-apa. Maka sebagian nanti kan nggak semua juga dari materi pemain setiap tim itu diambil gitu kan. Tapi kan mereka terbentuk matang di situ gitu. Tantangannya apa sih, Mas Erwin? Kita kan sebetulnya ini bukan bahasan baru ya. Iya. Sudah dari periode-periode sebelumnya juga sebetulnya ini sudah menjadi perbincangan. Iya. Tapi kenapa sulit untuk diterapkan gitu, Mas? Iya, saya pikir mungkin karena bahkan klub-klub pun yang diberitakan belum untung pun juga belum melirik ini gitu. Memang ada ya sebagian klub yang sudah punya tim tim mudanya gitu, termasuk SSB-nya. Ada tuh saling relate lah mereka. Ada tim satelitnya dan lain-lain ya? Iya, kayak misalnya tim seperti Persib, Persija, Bali United sudah punya akademi sendiri. Mereka jalan di usia-usia grassroots-nya. Tapi ada beberapa tim yang memang belum memandang itu sebagai sebuah kebutuhan. Ketika diwajibkan baru mereka bentuk gitu. Dan itu biasanya mereka baru hanya mengambil dari SSB saja, diseleksi lagi gitu. Jadi saya pikir sekarang sudah harus, apakah mungkin bisa dibikin sebuah regulasi mungkin ke arah sana. Karena beberapa liga, kita tidak usah bicara liga yang maju seperti Eropa ya, ataupun di Asia seperti Jepang. Kalau Anda lihat bagaimana piramida sepak bola di Uzbekistan, itu luar biasa. Ketika diverifikasi untuk menjadi klub profesional, bahkan dikatakan mereka sudah harus punya tim akademi dari usia 7 tahun, dan juga harus punya tim muda, punya tim putri. Nah, ini bisa nggak dibuat seperti ini? Meskipun tidak mudah ya Glenn ya, tapi itu akhirnya nanti akan memicu bahwa pemain-pemain grassroots itu semakin lebih banyak wadah kompetisinya. Semakin banyak wadah kompetisi itu sebenarnya, apalagi kita negara besar, akan semakin banyak materi pemain berkualitas nanti. Gitu. Tapi kompetisinya tidak dibuat sembarangan ya, memang sesuai standar gitu. Kalau usia segini gimana berjenjang sampai usia 17 tahun gitu. Dan Uzbek membuktikan itu ya. Wah. Ketika sekarang luar biasa di U17 iya. Bahkan seniornya pun sekarang sudah mulai berbicara Saya pikir mereka mungkin bisa lolos ya. Bisa lolos Piala Dunia. Ke Piala Dunia, mungkin untuk yang pertama kali ya. Tapi kan itu membuktikan buah hasil kerja keras bagaimana federasi mereka membangun sepak bola secara keseluruhan. Football development secara menyeluruh. Kita bukan bicara football development hanya grassroots, tapi semuanya gitu. Dan itu terbukti. Di tim kelompok usia Uzbek ini mereka luar biasa loh Glenn. Mereka tidak terputus berjenjang, bahkan kalau kita melihat bagaimana kasta sepak bola mereka tuh tier-tiernya banyak sekali. Kesinambungannya ada ya? Dan sekarang contoh yang paling membanggakan adalah bagaimana Abdul Qadir yang dibeli Manchester City. Yeah. Itu nggak sembarangan. Yang beli City under Pep dan masih muda udah bermain di Premier League gitu. Kan kita bangga kan kalau bisa begitu gitu. Apa yang menjadi krusial untuk bisa ke sana agar pemain kita bisa dibeli oleh tim Liga Inggris? Iya, tidak instan pastinya. Apakah tidak instan ini juga yang membuat saya pikir mungkin hasilnya nanti bisa 10, 15, 20 tahun kemudian dianggap tidak populer dan investasinya memang cukup besar gitu ya. Tapi menurut saya itu harus dilakukan karena
Kalau kita bicara piramida sepak bola, timnas itu kan yang paling kecil di atas ya segitiganya. Sementara di bawah itu yang paling besar di level grassroots-nya. Sebenarnya ini juga harus disentuh gitu menurut saya. Karena semakin rapi, semakin berjenjang kompetisi grassroots itu, sebenarnya itu akan menjadi masa depan timnas yang cerah selama dikelola, dijalankan dengan proper dan baik gitu. Jadi maksud saya itu juga harus diperhatikan, jangan dilupakan. Ya berjalan beriringan lah gitu. Kalau sekarang kita sangat-sangat fokus dengan timnas senior, betul, itu adalah muara prestasi sesungguhnya. Tapi jangan lupakan, ini harus berjalan beriringan, tapi hasilnya nanti ya, tidak instan, tetap harus berjalan itu. Tapi kalau dilihat dari Pak Erik sendiri ya, maksudnya di kepemimpinan sekarang ya, apakah sudah ada yang dilakukan? Karena kan ini juga mungkin sejarah ya, pertama kali semua klub umur kita ini lolos ke Piala Asia dan sekarang ini 17 ke Piala Dunia. Iya, kalau perkembangan di timnasnya iya betul Glenn. Kalau kita bicara timnas kelompok usia juga iya betul, sesuai target. PSSI ini kan sebenarnya punya Asprof ya. Kalau idealnya sih sebenarnya di tiap Asprof itu bisa ditarget mereka menjalankan kompetisi usia muda di daerah-daerahnya sebagai perwakilan PSSI. Nanti setiap misalnya berapa bulan mereka report gitu ke pusat bahwa mereka sudah menjalankan liga misalnya dari usia berapa sampai usia berapa, ini hasilnya, ini tim yang ini gitu-gitu. Itu saya pikir itu sangat ideal sebenarnya. Jadi Asprof itu yang juga bisa menjadi kunci dan juga opsi ya Betul. untuk bisa menggelar kompetisi sehingga ada pemain-pemain yang bermunculan dari kompetisi tersebut. Betul sekali di setiap daerah. Asprof ditugaskan, tapi juga sebenarnya juga PSSI mungkin membuat program yang selain EPA ya di usia-usia bawah itu juga harus jalan misalnya. Karena selama ini yang menjalankan hanya swasta saja. Dan kalau saya nggak bisa bayangin kalau swasta itu nggak misalnya dalam 1-2 tahun ke depan tidak menjalankan, mau ngambil dari mana pemain misalnya U16 gitu yang akan misalnya nanti berlaga lagi di Piala AFF U16. Ini kan berat juga gitu. Karena kan kalau di luar tuh kalau nggak salah pembinaan itu sudah dilakukan Sama klub juga. klub dan di bawah 10 tahun Mas Erwin. Betul. 16-17 itu sebetulnya kan udah, kalau misalnya kita ngomong Yamal itu udah main di seniornya gitu loh. Iya, udah main di klub yang usia segitu gitu Iya, ya. Kan betul. kan ada liganya gitu. Walaupun di grassroots ini jadi gini ya. Ini kan masalahnya sangat pelik ya Glenn ya. Kalau kita bicara di level grassroots itu kita harus tahu dulu ekosistemnya seperti apa. Ekosistemnya ada anak-anak, SSB, pelatih SSB, pemilik SSB, terakhir yang paling sangat menentukan parents, orang tua gitu. Ini juga saya pikir federasi juga harus memberikan sebuah edukasi ke orang tua untuk tidak membebani anak-anak yang masih muda itu gitu. Ini mereka masih berproses. Tingkatan-tingkatan usia sebenarnya kurikulum itu sudah pernah dibuat kayak misalnya Vilanesia, filosofi sepak bola Indonesia itu di usia sekian sampai sekian itu masih fase bersenang-senang, meningkat lagi mereka, meningkat sampai di usia tertentu sudah boleh main satu lapangan. Ini yang rasanya sosialisasi ini bahkan kadang-kadang belum sampai juga sampai ke level-level grassroots di daerah-daerah. Nah, kalau ini sebenarnya sudah sampai dibentuk tim khusus, kemudian dibuat kompetisinya, itu saya pikir nanti akan berjenjang pelan-pelan menghasilkan talenta-talenta yang sangat bagus sebenarnya. Selama dijalankannya juga dengan sangat baik, profesional dan proper gitu. Artinya terstruktur lah ya. Ya, terstruktur. Mas Erwin juga kan POV dong dari sebagai parents gitu. Kalau nggak salah anaknya Mas Erwin juga bermain sepak bola ya? Ya, saya sebenarnya sudah mengobservasi sekitar 5-6 tahun terakhir. Itu juga gara-gara anak saya main di level grassroots ya. Jadi gini, mulai dari misalnya pemilik SSB yang pingin SSB-nya harus juara, sehingga segala cara dilakukan untuk juara, akhirnya outputnya bisa pencurian umur, atau esensi dasar youth atau pembinaannya tidak berjalan. Kenapa? Kadang-kadang saya cari tahu untuk supaya kalau sering juara, dikenal dan laris. Gitu. Dan mahal. Iya, maksudnya laku lah. Laku. Pada masuk ke sana semua Iya. karena sering juara. Padahal menjadi juara juga bukan jaminan anak-anak itu akan naik level terus ke level profesional. Gitu loh. Jadi sebenarnya anak-anak ini kan yang paling penting adalah mereka berkembang secara alami, kemudian wadah kompetisinya selalu ada, tidak terputus, sehingga jenjangnya naik terus Glenn. Itu saja sih sebenarnya. Nah kadang-kadang nanti kalau kompetisi itu tiba-tiba di usia tertentu nggak ada atau minim, yang bagus di usia misalnya 14, tapi usia 15 tidak ada kompetisinya, mereka ini hilang gitu. Kemampuan natural talentnya itu hilang karena tidak terasah lagi di kompetisi. Gitu. Apakah itu kenapa kita melihat banyak pemain yang sangat baik di level youth tapi ketika di senior ini Ya, tidak ada gitu. Betul. Bahkan kalau misalnya contoh yang paling oke-nya kan
timnya Coach Indra di 2012 ketika itu pemain luar biasa mengalahkan Korea juga di GBK. Ya. Tapi sekarang Hilang kayaknya Evan Dimas doang Ya, bukan Hansamu masih ada Hansa Muyama. Hansa Muyama, Justru yang mentas Dimas Derajat. Dimas Derajat. Dimas Derajat. Jadi memang banyak faktor ya. Saya pikir banyak faktor. Termasuk peran exposure media terhadap kemenangan sebuah tim kelompok usia, environment yang lingkungan pertama anak-anak itu yaitu lingkungan keluarganya. Kemudian bagaimana anak itu juga harus paham bahwa itu bukan tujuan akhir, tapi mereka masih harus kejar lagi tujuan akhirnya nanti di level profesional, misalnya di level timnas senior. Ini banyak faktor, Glenn. Jadi saya pikir memang ini harus dicari tahu permasalahannya untuk dijadikan sebuah rumusan dan itu disosialisasikan. Jadi kalau mau baik sepak bolanya ya memang semua segala faktor, karena level grassroots kita menurut saya betul-betul harus dibenahi dari segala sisi, Glenn. Banyak sekali yang permasalahan di level grassroots. Tapi apakah kompetisi dan juga jam terbang itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa memastikan pemain ini bisa eksis sampai mereka peaknya gitu loh? Iya, at least kayak kita mau mencapai sesuatu kita harus kerja keras kan. Sudah kerja keras pun kadang gagal juga. Saya kasih contoh mungkin sebagai gambarannya. Di negara maju yang sepak bolanya, bahkan dengan level atau wadah kompetisi yang begitu berjenjang dan terstruktur, tidak juga semua pemain di level kelompok usia itu bisa mentas naik sampai ke level timnas senior atau profesional. Apalagi yang memang tidak terstruktur, yang kurang minim wadah kompetisinya, ya sudah dipastikan gitu loh, Glenn. Jadi saya pikir memang at least kita menyediakan wadahnya dulu. Menyediakan wadah kompetisi untuk anak-anak ini berkembang terus mengasah kemampuannya sampai naik level gitu. Kan sempat dibilang, UK sempat ngomong juga, saya sempat ngobrol, seleksi alam gitu ya. Ada yang bagus di usia sekian, di usia berapa dia udah hilang. Atau yang tidak terlihat, let's say tidak masuk nih sekarang di tim U17. Mungkin nanti ada satu nama yang tiba-tiba masuk ke timnas senior, yang kita tidak pernah lihat dia di tim kelompok usia, tapi jadi pilar di timnas senior. Banyak faktor sebenarnya. Cuma at least minimal federasi menyiapkan segala infrastruktur, segala kompetisi yang baik gitu ya, yang bagus untuk anak-anak ini tidak pernah putus mengikuti kompetisinya. Artinya kompetisi berjenjang itu at least hal yang pertama untuk memulai agar ada kesinambungan itu. Betul sekali. Karena kan beda nih, kalau sudah di usia remaja, misalnya 14-15, muscle sudah terbentuk gitu ya. Lawannya juga sudah sama-sama kuat sesuai dengan badannya mereka. Jadi naik level lagi. Jadi anak-anak itu lulus di usia segini naik level lagi. Ada yang hilang memang karena memang tidak berkembang lagi. It's okay, nggak masalah. Tapi yang naik level itu tetap harus disediakan wadahnya. Wadah kompetisi mereka berkembangnya gitu. Dan salah satu regulasi juga yang sedang diterapkan ada di Liga 1 kan ada pemain U22 ya yang diwajibkan untuk main. Itu apakah hal yang cukup oke untuk dilakukan, Mas Edwin? Ya, saya pikir oke. Karena minimal pemain U21 yang akan masuk ke tim U23 itu mendapatkan jam terbang dengan bermain di tim senior. Kepastian itu. Iya. Jadi kan sudah ada beberapa nama kan, kayak misalnya di tim Indonesia U20 sudah ada beberapa pemain yang menjadi pilar di klub. Kadek Arel misalnya, Tony Firmansyah di Persebaya. Saya pikir itu oke lah, karena ketika Anda sudah menjadi pilar bermain dengan tim senior, itu kan kepercayaan diri meningkat. Jadi begitu mereka main di kelompok usianya, mereka pede sekali gitu. Meskipun sebenarnya juga saya pikir mungkin nanti bisa dipikirkan juga apakah memang perlu sebanyak itu pemain asingnya. Gitu loh. Ini juga untuk memberikan jam terbang, tapi juga karena kita bicara level profesional di Liga 1 itu sebenarnya tidak ada batasan. Di luar pun seperti itu. Cuma maksud saya gini, apakah bisa menjalankan misalnya Piala Indonesia untuk pemain yang jarang dapat jam terbang inti sebagai starting gitu. Jadi kalau tadi Anda tanyakan apakah itu merupakan sebuah terobosan yang bagus, saya pikir ya memang bagus juga, tapi perlu dicoba terobosan-terobosan yang lain supaya pemain-pemain itu mendapatkan jam terbang minimum dalam satu musim itu bisa bermain berapa kali yang jarang mendapatkan starting 11 gitu. Pemain asing ini kan menarik, Mas Erwin, karena kalau kita lihat kan sebetulnya kan itu meningkatkan kompetisi ya. Artinya kalau kita lihat timnas senior lah, dengan banyak pemain diaspora ini juga kan pemain lokal kita kan compete-nya ini akan lebih tinggi nggak sih? Harus melakukan hal lebih untuk bisa bermain gitu. Ada dua hal dulu kita bahas ya. Kalau di Liga saya pikir
Betul, memang selama pemain asing itu memang berkualitas, bisa menginfluence gitu ya. Artinya itu yang harus diperketat ya, Betul, kualitasnya. kualitasnya. Tapi juga sebenarnya dengan semakin banyak pemain lokalnya terbatas untuk berkembang. Nah, kalau masalah timnas, saya juga setuju, tidak ada yang salah. Ini legal gitu. Diasporanya membuat timnas kualitas kita meningkat kualitasnya sebagai sebuah akselerasi. Tapi pertanyaannya adalah mau sampai kapan? Karena tetap bagaimanapun pondasi timnas yang kuat adalah jika liga usia muda dari level bawah itu berjalan terstruktur dan berjenjang, karena akan menghasilkan individu yang tangguh, yang hebat lagi untuk bisa modal mereka menjadi pemain masa depan timnas. Artinya pemain muda di usia U20 ke atas di Liga 1 itu sudah ada yang dilakukan untuk bisa menjaga itu, tapi PR-nya Ya. di sisi lain bawahnya ini nih yang harus. Betul. Karena kalau kita ngobrol banyak kan ini aduh kayaknya riweuh banget gitu, kayak ribet banget gitu. Nah ini juga menarik Glenn ya. Jadi ini juga saya ingin jelaskan di sini kepada netizen ya. Jangan hanya memframing seolah-olah kalau pemain lokal itu kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan pemain diaspora. Itu betul, saya nggak mau bantah. Tapi Anda bisa melihat nggak kenapa output kualitas pemainnya seperti itu? Apakah sudah pernah dibuat kompetisinya, support sistemnya sama dengan pemain diaspora misalnya waktu masih kecil? Kan beda ini mereka, timpang gitu loh. Jadi nggak bisa di apple to apple kualitas pemain ini hanya gara-gara output kualitas pemain sudah keluar seperti itu. Kalau memang pemain muda waktu masih mudanya dibuat sama, ya fasilitas sama, metodologi sama, kualitas pelatih sama misalnya, wadah kompetisinya sama, saya yakin kualitasnya akan bagus, gitu loh. Jadi buat netizen juga jangan terlalu memframing hanya sampai di situ saja membandingkannya. Harus tahu juga kenapa pemain diaspora bagus. Ya karena di negara itu pemain binaannya strukturnya luar biasa gitu. Fasilitasnya luar biasa, metodologinya. Di usia tertentu harus begini misalnya ngelatihnya. Naik lagi level, oh udah beda lagi nih cara ngelatihnya, harus begini. Nah kita jalan nggak seperti itu? Itu dicari tahu nggak masalahnya? Dibenahin nggak? Itu loh maksud saya. Artinya ya itu dari bawahnya itu yang harus Iya karena itu dilihat. benar-benar basic banget. Untuk nanti mereka berkembang, naik level gitu. Saya mau minta komentar dong Mas soal klub-klub Liga 1 yang juga tadi kan ada beberapa klub yang udah membina usia dininya secara cukup serius lah. Iya. Mungkin salah satu yang bisa menonjol ada Persija, di mana Persija dari U17, U20 bahkan senior ini pemainnya ada semua dari akademi mereka. Ya, ada Persib juga ya, ada Bali gitu. Jadi beberapa sudah punya akademi sendiri. Kalau contohnya Persija, mereka punya SSB-nya, mereka punya akademinya. SSB ini yang misalnya seminggu 3 kali latihan gitu, tapi kalau akademinya ada boarding school-nya. Jadi nginap selama mungkin Senin sampai Jumat, Sabtu sudah bisa kembali ke orang tuanya. Tapi juga banyak anak dari luar kota. Nah itu mereka sudah membuat itu. Jadi artinya mereka sudah cukup peduli dengan pentingnya level usia muda yang dimiliki setiap klub. Bahkan mereka sudah pernah menaikkan sekitar kalau nggak salah 7-8 pemain akademi itu ke tim utama. Ini kan sebuah regenerasi yang bagus dan memang seharusnya seperti ini kan gitu loh. Itu bisa menjadi contoh ya, contoh dari pembinaan itu seperti itu yang Betul. seharusnya berjalan. Betul, itu kan yang dilakukan tim-tim luar seperti itu sebenarnya. Makanya saya berharap ke depan mudah-mudahan semakin banyak lagi klub-klub yang bisa melakukan itu untuk mau invest. Karena sadar bahwa memang di usia dini yang dikelola dengan serius oleh klub juga bisa menjadi sebuah masa depan tim itu sendiri melalui pemain-pemain yang mentas nanti. Gitu. Oke, Mas Erin, ini pertanyaan terakhir. Saya mau juga minta tanggapan soal netizen. Ini kan banyak juga pemain muda kita yang akhirnya dihujat netizen dan secara mental kena juga nih. Mungkin contohnya Arkan Kakak lah yang paling viral gitu. Bahkan kemarin sempat ribut. Penegasan dong Mas, seperti apa sih netizen ini harus menyikapi timnas U17 ini, apalagi ini kan akan bermain di Piala Asia dan kita nggak tahu nanti hasilnya apa, dan juga nanti di Piala Dunia. Saya pikir ini berangkat dari level pemahaman soal sepak bola secara menyeluruh dulu ya. Jadi saya sering bikin video pesan juga kepada netizen, termasuk buat para pandit loh ya, Glenn. Hati-hati dalam menjudge pemain lah. Terutama pandit yang punya followers banyak, karena itu bisa mengikuti gitu. Nah, tolong banyak baca dulu, perbanyak literasi. Apa itu football development secara menyeluruh gitu loh. Tingkatan-tingkatannya seperti apa? Karena menjadi atlet dari sejak usia muda itu tidak pernah mudah. Pengorbanannya banyak sekali mereka.
Jadi kehidupan yang mereka jalankan itu bukan seperti manusia normal gitu loh. Eh, Kalau nggak salah kemarin kan Lebaran mereka cuma berapa hari aja kemudian sudah harus fokus lagi kan Iya. anak-anak U17 ini. Dan hal-hal seperti itu mereka kan nggak pernah membayangkan. Terus tolong juga pahami bahwa di tim kelompok usia bahwa target utamanya adalah anak-anak ini bisa terus naik level ya ke jenjang yang lebih tinggi, ke U20 nextnya, nanti sampai lagi ke level senior, ke level profesional. Itu tujuan, itu esensi utama. Jadi tolong melihat konteks mana timnas senior, mana timnas usia muda, mana timnas kelompok usia. Jangan disamakan gitu loh. Itu harus dibedakan ya. Terus dibedakan seolah-olah harus seperti timnas senior yang memang muara prestasinya kan di sana gitu. Maksud saya cara pandang, cara melihat sebuah permasalahan, cara melihat sebuah target dari tim kelompok usia juga mereka harus paham. Jadi yang paling penting tadi yang sudah saya jelaskan, sebenarnya kalau mereka itu bisa tembus sampai ke level profesional, itu jauh lebih berharga ketimbang mereka sering mengikuti lolos misalnya Piala Asia atau apa. Anda tahu di Piala Dunia ini ada 2 negara dengan sepak bola hebat yang tidak lolos, Spanyol dan Belanda nggak lolos. Mereka santai aja. Berapa kali Spanyol nggak lolos Euro, tapi di berikutnya Euro tim kelompok usia ya, Euro misalnya under 20, mereka nggak lolos, tapi tim seniornya bagus gitu. Dan mereka menjaga itu supaya anak-anak itu bisa terus terjaga levelnya, bisa terjaga level competitiveness-nya untuk tujuan akhir di tim seniornya gitu. Jadi netizen ini cara pandangnya betul-betul menurut saya lebih banyak baca lagi soal football development supaya nggak gampang menghujat lah gitu. Itu aja sih sebenarnya supaya mereka punya pemahaman yang lebih dan tolong pahami bahwa perjuangan atlet dari sejak usia muda tidak pernah mudah, berat sekali hidupnya. Oke, Mas Erwin, penutup ini soal tim kita yang di Piala Asia. Kalau menurut Mas Erwin akan sejauh apa tim ini berjalan? Nah, saya bisa ngomong sejauh apa ini nanti, maksudnya di Piala Asia ya? Piala Asia. Bukan di Piala Dunia ya? Di Piala Sorry, Asia. saya salah tangkap. Oke, kalau di Piala Asia saya pikir dengan adaptif tactical yang dilakukan oleh Coach Nova dan dengan disiplinnya pemain, dan juga kalau perlu nanti misalnya dalam tanda kutip ada keberuntungan lagi, mungkin mereka bisa sampai ke semifinal ya. Empat besar. 4 besar. Sedikit Mas, artinya kan kalau sekarang dengan jangka waktu yang sangat pendek ya, dan juga mungkin EPA tuh kan tidak lagi sedang berjalan kan. Iya. Artinya apakah dibutuhkan pemain dari mungkin keturunan diaspora gitu untuk bisa menambah kedalaman dan juga kekuatan tim ini? Ya gini, mau tidak mau ya Glenn ya, kalau itu masih belum ada kompetisi berjenjang dan terstruktur yang akan dijalani sebagai salah satu persiapan di Piala Dunia nanti, ya mau tidak mau kalau mau berbicara banyak, jangan-jangan 1-2 diperlukan. Karena gini ya, nah ini netizen juga harus paham, belum tentu semua pemain ini akan dibawa. Karena performa akhir 1 bulan sebelum Piala Dunia dimulai, kalau memang kompetisinya itu ada, itu kan akan terlihat nanti. Mana yang masih yang masih terjaga level competitiveness-nya. Karena ada juga pemain yang mungkin yang sekarang terlihat bagus, nanti flop. Makanya saya pernah bilang, masa depan timnas yang cerah bukan dilihat dari usianya, tapi dilihat dari jumlah pemain yang melimpah. Mau jumlah pemain melimpah, putar roda kompetisinya gitu. Itu yang saya ingin buka pola berpikir kita gitu. Dan sekarang artinya kan kompetisi itu nggak ada kan. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya sekarang harus disiapkan ketika mereka kembali ke klub, harus disiapkan kompetisi di usia level mereka. Dengan jangka waktu sependek ini? Iya, nggak maksudnya menuju ke Piala Dunia. Dunia itu. Katakanlah disiapkan 10 bulan, tapi kan ini kan efektif kita cuma ada 6-7 bulan. Betul. Nggak apa-apa, tapi kan mereka rutin tuh tiap minggu main. Belum selesai kompetisi kan mereka harus masuk ke TC Timnas lagi untuk persiapan Piala Dunia. Nggak apa-apa, tapi kan mereka sudah terasah. Saya cuma mau bilang terakhir nih, TC terbaik saya tegaskan, day by day bersama klub dan ikut kompetisi secara rutin dengan kompetisi yang proper. Itu TC terbaik. Itu tes terbaik. TC terbaik. Mas Erwin, terima kasih banyak. Semoga ini bisa menjadi insight juga ya untuk netizen, Ya. untuk federasi, dan juga untuk kita lah yang ada di media supaya bisa mengawal tim ini Yes. agar bukan prestasi yang menjadi utama, tapi youth development itu agar pemain-pemain ini nantinya bisa berbicara banyak dan juga bisa membanggakan Indonesia di level senior. Amin. Mas Erwin, terima kasih banyak Sama-sama, waktunya. Glenn. Sampai ketemu lagi. Thank you, Sampai Mas.